Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Orvaliu. Saya dari Prodi Psikologi Kristen kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi saya tentang gangguan kepribadian narsistik. Yang pertama, apa itu narsistik? Pengertian narsistik adalah kondisi gangguan kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi oleh orang lain. Definisi gangguan kepribadian narsistik menurut para ahli itu yang pertama, Freud dalam Awisol 2011.219 menjelaskan bahwa gangguan narsistik adalah cinta kepada diri sendiri sehingga cinta yang dibarengi kecenderungan narsistik menjadi mementingkan diri sendiri. Yang kedua, Santrok 2011.2437 menjelaskan bahwa narsistik adalah pendekatan terhadap orang lain yang berpusat pada diri sendiri dan tidak memikirkan diri orang lain. Narsistik merupakan jenis kepribadian yang ditandai dengan merasa diri lebih penting dari orang lain, kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, dan mudah cemburu terhadap keberhasilan orang lain. Narsistik dapat juga berupa ciri kepribadian, dapat pula berupa gangguan kepribadian. Hal yang membedakan adalah pada ciri kepribadian narsistik, orang yang mengalaminya dan orang di sekitarnya tidak merasa terganggu dengan kepribadian tersebut. Gangguan kepribadian narsistik umumnya dimulai saat seseorang menginjak dewasa, yaitu pada usia sekitar 17 tahun. Gejala utama yang ditujukan adalah merasa dirinya hebat dan tidak mempedulikan diri orang lain. Hal ini terus-menerus, orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik merasa dirinya paling penting di dunia, sehingga orang lain tidak dianggap penting. Ciri-ciri orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik adalah terlihat sombong, mudah merendahkan diri orang lain, dan sering menggurui orang lain. Apa yang menyebabkan sehingga seseorang mengalami penyakit narsis atau gangguan narsistik? Hingga saat ini penyebab narsistik belum diketahui secara pasti, namun diduga bahwa faktor biologis, genetika, dan sosial bisa mempengaruhi seseorang hingga mengalami gangguan kepribadian narsistik. Dan sikap dan cara orang tua memperlakukan anak pada masa kecilnya sangat juga mempengaruhi terbentuknya kepribadian narsistik saat anak dewasa. Selain itu, orang yang tidak tahan dalam tekanan cenderung lebih rentan mengalami gangguan kepribadian ini. Adanya gangguan kepribadian narsistik harus dipastikan oleh psikiater atau psikolog. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, seseorang diduga mengalami gangguan narsistik bila didapatkan gejala berupa imajinasi atau perilaku yang menunjukkan bahwa ia lebih penting atau lebih superior daripada orang lain, merasa diri lebih cantik, lebih hebat, lebih penting, dan ingin dipuji serta dihargai, dan kurang mempedulikan diri orang lain. Gejala-gejala orang yang mengalami kepribadian narsistik adalah yang pertama, memiliki sikap atau perilaku yang berlebihan dan membesar-besarkan dirinya sendiri. Misalnya merasa dirinya sangat mahir menyanyi, padahal suaranya tidak merdu. Yang kedua, memiliki pikiran terus bahwa dirinya adalah orang yang sangat sukses, memiliki pengaruh terhadap banyak hal, sangat pintar, dan disukai banyak orang. Yang ketiga, meyakini kalau dirinya sangat istimewa sehingga hanya mau berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi. Yang keempat, selalu ingin dipuji secara berlebihan. Yang kelima, merasa berhak atas segala sesuatu melebihi orang lain. Yang kelima, memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Yang keenam, kurang berempati terhadap orang lain, tidak mampu mempedulikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang keenam, mudah cemburu terhadap orang lain atau meyakini bahwa banyak orang cemburu pada dirinya. Yang ketujuh, arogan.
Orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik jarang mencari pertolongan atau pengobatan atas inisiatif sendiri. Hal ini disebabkan karena pada umumnya ia merasa tidak ada masalah dengan dirinya. Biasanya keluarga atau orang terdekat yang menganjurkan bahwa membawanya berobat. Pengobatan narsistik membutuhkan waktu lama dan kerjasama yang baik dari pasien. Pengobatannya dilakukan oleh psikiater. Beberapa jenis pengobatan yang dilakukan adalah psikoterapi. Psikoterapi, orang yang mengalami narsistik umumnya meyakini bila dirinya sempurna dan lebih unggul dari orang lain. Persepsi ini yang secara perlahan akan diubah melalui psikoterapi. Secara perlahan, psikiater akan menolong penderita supaya berpikir lebih realistis, menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan mengajarkan empati kepada orang lain. Yang kedua, terapi kelompok. Pada terapi kelompok, pengobatan dilakukan oleh psikiater bersama dengan beberapa pasien. Di sini interaksi antar pasien diandalkan untuk menghancurkan ego satu sama lain dan bersikap suportif untuk bersama-sama mengatasi gangguan kepribadian yang dialaminya.